Halo Sobat Pangeran Lebay, apa kabar Sobat? Semoga senantiasa sehat, sukses, dan bahagia. Karena ketiga kunci itulah kita bisa menikmati hidup ini. Oh iya Sobat, saat ini saya ingin menikmati dan mengajak Sobat semua ke Gedung Multatuli, di mana museum ini berada di Kabupaten Lebak, di alun-alunnya Rangkas Bitung. Sekedar informasi, Multatuli ini adalah sebuah museum tentang orang Belanda yang tinggal di Kabupaten Lebak. Selain itu, di sini juga kita bisa menggali informasi tentang kehidupan masyarakat Lebak tempo dulu. Jadi, mari ikuti saya. Edward Doos Dekker atau yang kita kenal dengan Multatuli adalah penulis Belanda yang berpihak kepada warga pribumi, khususnya warga pribumi Kabupaten Lebak. Dikenal juga sebagai Max Havelaar, yaitu novel yang berisi tulisan satiris terhadap penderitaan rakyat kepada penjajahan Belanda pada waktu itu. Di museum ini, selain daripada kita mengenal Multatuli itu sendiri, kita juga bisa banyak belajar tentang bagaimana orang Belanda tempo dulu datang ke Indonesia dengan kapal layarnya yang dikenal dengan tepia, untuk mencari rempah-rempah yang sangat dibutuhkan pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Dan ini adalah contoh ikat kepala yang ada di Kabupaten Lebak. Ada dari Kanekes atau Baduy. Saya mau buat data Pokdarus deh. Dan ini adalah contoh rempah-rempah yang dicari oleh kolonial Belanda pada masa penjajahan. Di antaranya ada pala, kemudian lada, cengkeh, dan kayu manis. Samaran dari Edward Doos Dekker. Jadi beliau asisten residen di Lebak, kurang lebih 3 bulan saja menjabat sebagai asisten residen di sini karena melihat ketidakadilan, melihat jadi penderitaan rakyat ya. Jadi beliau akhirnya mengundurkan diri, mengirimkan surat kepada Raja Belanda dan mengundurkan diri dari asisten residen yang hanya kurang lebih 3 bulan saja di sini. Kemudian dia pergi ke Belgia dan menulis sebuah novel, catatan kerja harian beliau gitu kan, dan tertuanglah dalam buku Max Havelaar yang sekarang buku Max Havelaar sendiri sudah beredar di belahan dunia, kurang lebih ada 39 bahasa dan 12 aksara. Petanya itu jadi menunjukkan ya, atas itu merak gitu kan ya. Jadi kalau keluar dalam bahasa kita, kitanya malah bingung cari informasi. Iya. Bu ya. Jadi ini tentang rel kereta api ya Bu ya, yang sedang ditanya sama Pak Ketua Pokdarus Kabupaten Lebak. Iya. Ada masih kelihatan. Bekas jembatannya ada, itu di Cihara kan kelihatan tuh. Iya. Dan satu lagi yang di Cipunaga itu masih sampai sekarang ada jembatan kereta api yang di pinggir laut itu Ketua. Ini nih minyak terbesar se Asia Tenggara. Oh yang sekarang di Barata ya? Barata. Tapi belakangnya kan masih ada bangunan cagar budaya itu belakangnya. Itu kalau sampai dibongkar ya. Untung nggak dihabiskan semua gitu ya, masih ada belakangnya tuh bangunan cagar budaya. Ini nih. Bangga kita orang Lebak harusnya mah. Kayak stasiun itu sebelahnya stasiun kan dulu mah perumahan Polri ya. Itu mana cagar budaya. Iya. Itu dari pusat. Iya. Akhirnya kita baru sekarang aja ya. Paham apa aja gitu. Jadi Komanita ini program provinsi. Nah ini sobat, contoh gantungan untuk mengeksekusi penjahat atau kriminal, gantung para petani yang melawan Belanda, yang memberontak ya. Ini adalah tulisan tangan dari Pak Soekarno buat Samuel Koperberg. Susah ya bacanya ya sobat.
Surat Bung Karno kepada Samuel Copperberg. Ini batu apa itu? Ini replika dari batu prasasti Cidanghyang. Jadi ini menceritakan tentang keperkasaan, keberanian dari Raja Purnawarman. Ini batu, asli batu? Iya, iya. Asli batu. Oh, jadi Purnawarman ya? Replikanya? Replika. Oh, Kalau replikanya. aslinya 6 kali lebih besar dari ini di pinggir Sungai Cidanghyang. Cidanghyang itu daerah mana itu, Bu? Munjul. Oh, daerah Munjul. Di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Pandeglang. Yuk. Ini ruang-ruang ini ruang-ruang ini namanya ruang. Ini Raja Belanda. Ini raja yang dulu memerintah kerajaan Belanda. Sekarang coba tidak lain tuh. Iya, mau tadinya mau direvitalisasi tahun 2021 itu Anggaropi. Ini pernah dibawa wartawan Belanda ke museum Belanda. Diserahkan ada 2 ke museum Belanda yang ada di Museum Katolik di Belanda. Kita nggak tahu ya, ternyata ini kan bernilai sejarah. Jadi tegel ini ada di samping tempat sampah, ditemukan wartawan Belanda, kemudian akhirnya dibawa. Ini kan bersejarah gitu kan, dibawa disimpan di museum. Pas Bupati ke sana rombongan sama Pak Ubay termasuk Dinas Pendidikan Pak Wawan almarhum kan ke sana ke Belanda kajian untuk pendirian museum ini. Akhirnya ini diberikan di sana kali itu. Ini catatan hari ini. Ini buku Max Havelaar edisi pertama. Ini nggak bisa bahasa dibawa, Prancis. nggak boleh fotokopi ya? Oh, ini ya udah Rusak ya? rusaknya sebenarnya udah rapuh gitu kan. Ini yang satunya lagi ada di Museum Belanda. Catatan. Berarti yang ini replika ya, Bu ya? Ini Asli. Oh, asli. Ini asli. 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 Tegel rumah Multatuli yang ada di di rumah belakang sakit. rumah sakit. Yang di belakang. Iya. Jadi sobat Kalau sekarang dibongkar itu kan tegelnya beda kan sekarang. Iya, iya. Kalau Sobat, dibongkar, inilah tehel pertama buatan Belanda ya, Bu ya. iya. Jadi ini asli, yang satunya lagi ada di Belanda. Ini sangat bersejarah. Jadi buat sobat Pangeran Lebay yang ingin menikmati dan mengetahui tentang Kabupaten Lebak khususnya, datang saja ke Museum Multatuli, di mana berikan edukasi kepada teman-teman biar tahu sejarah dari Kabupaten Lebak, khususnya tentang sejarah Belanda tempo dulu. Pokoknya datang sajalah ke Museum Multatuli, dijamin deh itu menambah wawasan buat kita semua.